Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membuat sebuah video presentasi kelompok pada mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizka Susanti SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah analisis anggaran pada salah satu perusahaan manufaktur yaitu PT Indomebel. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 2, yang pertama Apriandayani, yang kedua Bambang Haryanto, yang ketiga Muhammad Akbar Alhambra, dan yang terakhir Wira Suganda. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses pengelolaan yang bertujuan untuk menghasilkan produk jadi. Jadi biaya produksi dihitung mulai dari proses awal pengelolaan produk sampai dengan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan diakumulasikan menjadi satu dan dibebankan kepada perusahaan. Selanjutnya biaya produksi tersebut akan dihitung untuk setiap unit produk yang bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam menghitung dan mengambil keuntungan dari penjualan produk. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku dalam memproduksi barang, termasuk biaya operasional, biaya angkut, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Biaya bahan baku terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pembisnis untuk mendapatkan jenis bahan baku yang membentuk integral serta sangat diperlukan keberadaannya untuk menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya bahan baku tidak langsung, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang bisa menyelesaikan sebuah produk. Selanjutnya yaitu biaya overhead. Biaya overhead merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan kecuali biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Pada umumnya biaya overhead adalah jenis biaya yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi oleh sebuah perusahaan. Meski sifatnya yang tidak bisa diprediksi secara langsung, perusahaan tetap harus menghitung biaya overhead agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya pada perusahaan manufaktur yaitu PT Indomebel pada tahun 2014. PT Indomebel adalah perusahaan produsen meja. Produk perusahaan ini yaitu meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Pada tahun 2014, Departemen Anggaran membuat penganggaran perusahaan berdasarkan data-data yang telah disajikan pada tahun sebelumnya. Data-data tersebut sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Pada tabel ini terdapat 4 jenis produk. Yang pertama, meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Nah, pada meja tulis, rencana penjualannya sebesar 10.000 unit, persediaan awalnya sebesar 2.400 unit, dan persediaan akhirnya sebesar 600 unit. Maka dapatlah volume penjualannya sebesar 8.200. Itu didapat dari rencana penjualan dikurangi dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir. Maka 10.000 unit dikurang 2.400 ditambah 600 dan dapatlah 8.200. Begitu juga dengan perhitungan pada meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Maka didapatlah meja komputer 8.000 dikurang 1.500 ditambah 700, yaitu sebesar 7.200. Meja belajar 6.000 dikurang 1.100 ditambah 1.200, dapatlah 6.100. Meja makan 4.000 dikurang 600 ditambah 750, maka dapatlah 4.150. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya kebutuhan bahan baku. Yang pertama ialah meja tulis. Jenis bahannya yang pertama ialah kayu, per meternya 1 meter. Volume produksinya 8.200 unit.
Jadi totalnya 1 meter dikali 8.200 sama dengan 8.200. Yang kedua ialah kayu lapis 3 meter. Volume produksinya 8.200 unit. Totalnya 3 meter dikali 8.200 sama dengan 24.600. Yang ketiga ialah melamin yang per unitnya 1 meter. Volume produksinya 8.200. Jadi totalnya 1 meter dikali 8.200. Selanjutnya meja komputer, jenis bahannya ialah kayu, per unitnya 0,5 meter, volume produksinya 7.200 unit, jadi totalnya 0,5 meter dikali 7.200 sama dengan 3.600. Yang kedua kayu lapis, per unitnya 2 meter, volume produksinya sama dengan 7.200 unit, totalnya 2 meter dikali 7.200 sama dengan 14.400. Melamin yang per unitnya 1,2 meter, volume produksinya 7.200 unit, jadi totalnya 1,2 meter dikali 7.200 unit sama dengan 8.640. Lalu dari masing-masing total pada setiap jenis bahan maka didapat pada jenis bahan kayu, meja tulis sama dengan 8.200, meja komputer 3.600, meja belajar 6.100, meja makan 8.300, jadi total keseluruhannya 26.200. Pada jenis bahan kayu lapis, meja tulisnya 24.600, meja komputer 14.400, meja belajar 15.250, meja makan 8.300, jadi totalnya 62.550. Pada jenis bahan melamin, meja tulisnya 8.200, meja komputer 8.640, meja belajar 9.150, meja makan 8.300, jadi total keseluruhannya ialah 34.290. Kesimpulannya, biaya kebutuhan bahan baku lebih banyak pada jenis bahan kayu lapis. Baiklah, selanjutnya biaya pembelian bahan baku. Jenis bahannya ialah kayu, kebutuhan produknya 26.200 meter, persediaan 4.000 meter, kekurangan 26.200 dikurang 4.000 sama dengan 22.200 meter, persediaan akhir 2.500 meter, pembelian 22.200 ditambah 2.500 sama dengan 24.700 meter, harga per meter 19.000, jadi total harganya 24.700 meter dikali 19.000 sama dengan 469.300.000. Begitupun pada jenis bahan kayu lapis, total harga untuk pembelian bahan bakunya ialah Rp941.250.000. Kemudian melamin menghabiskan biaya Rp421.125.000. Jadi kesimpulannya, biaya pembelian bahan baku jenis kayu lapis lebih banyak kebutuhannya perusahaan akan produk kayu lapis ini sangat besar. Lalu biaya yang terakhir yaitu biaya overhead. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa biaya overhead adalah semua biaya-biaya kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi di sini ada biaya overhead. Yang pertama yaitu biaya bahan baku penolong, terdiri dari biaya pelitur dan cat, biaya paku dan pasak. Biaya pelitur dan cat sebesar 20 juta, biaya paku dan pasak sebesar 6 juta. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja penolong, yaitu biaya mandor dan satpam sebesar 48 juta. Lalu yang terakhir yaitu biaya-biaya lain. Yang pertama biaya listrik pabrik sebesar 60 juta. Yang kedua biaya telepon pabrik sebesar 12 juta. Yang ketiga biaya air PDAM pabrik sebesar 6 juta. Biaya depresiasi mesin sebesar 30 juta dan biaya depresiasi bangunan pabrik sebesar 18 juta. Dari semua biaya-biaya tersebut maka didapatlah total sebesar 200 juta. Baiklah, cukup sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.